Kalau kemarin kita sudah unboxing ROG Xbox Ally X, sekarang giliran Legion Go 2. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Ya, ini yang gua tunggu-tunggu akhirnya datang juga, masuk resmi ke Indonesia. Nah, ini boxnya gede banget ya teman-teman, bisa lihat dah kayak gini. Ini lebih gede dari boxnya ROG Xbox Ally X kemarin. Ini warna hitam aja ya, khas banget deh. Ada tulisan Legionnya. Terus isinya seperti ini. Oke, nah di dalam box ini sebenarnya ada charger. Chargernya sudah gua keluarin. Nih, dapat yang compact sih sebenarnya ya, nyambung seperti ini dengan kabel USB-C-nya. Dayanya di 65 watt. Nah, device-nya dia sudah ada di dalam travel case. Nih, kayak gini ya, dalam travel case. Enak, jadi udah dapat travel case-nya, jadi kita nggak usah repot beli lagi, walaupun ini ya pas-pasan ya, nggak terlalu gede, jadi ngepas banget sama dimensi device-nya. Kita buka, tada, seperti inilah wujud dari Legion Go. Cuman ada satu warna aja, yaitu warna hitam seperti ini. Dan selain device-nya, kita juga dapat nih ada sambungan ya, ini list kayak Nintendo Switch ya, kayak kita kan tahu kontrolernya itu bisa dilepas, dan ini adalah dockingnya, base-nya untuk kita pakai mode mouse-nya ya. Oke, ini penampakan dari device-nya. Jadi warnanya benar-benar full hitam seperti ini. Kalau secara desain ya, gua melihat Legion Go 2 ini adalah device yang sebenarnya tongkrongannya itu lebih kalem, lebih universal, nggak gaming banget. Walaupun secara handling, nah ini kalau menurut gua ini kalah dibanding Xbox Ally X. Kenapa? Karena pertama dimensinya kan gede. Terus dia juga lumayan nih, bobotnya 920 gram, jadi hampir 1 kilogram. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin sudah sebelumnya pernah pakai Legion Go yang Gen 1, itu nggak terlalu masalah ya, karena beda-bedanya dikit ya, mungkin beda dari 800-an ke 900 gram. Kalau sebelumnya cuman pakai MSI yang Claw ataupun ROG Ally, itu kan 700-an gram, naik 200 sekian gram, nah itu lumayan berasa ya, intinya hampir 1 kilogram. Kita body tour dulu ya. Di bagian atas ini dia ada speaker 2 ya, kanan kiri. Jadi speakernya top firing ya, kalau Xbox Ally X kemarin front facing, kalau ini ke atas. Terus ada tombol volume kanan kiri terpisah, ada port USB-C, ada ini exhaust, terus ada tombol power, sekaligus dia bisa menyala dan menjadi sensor fingerprint. Kemudian kalau di bawah ini ada slot micro SD, jack audio, dan ada port USB-C lagi. Nah, untuk sticknya, gamepadnya ini kan bisa dilepas ya. Caranya kurang lebih mirip ya dengan yang sebelumnya. Nih ada tombolnya, tinggal dipencet dan kebawahin. Gampang banget sih, dia bukan sistem magnet kayak Switch 2, pencet geser ke bawah. Nah, segampang itu. Nih teman-teman bisa lihat, dia lebih ergonomis dan juga sedikit lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan Legion Go yang Gen 1. Tombol-tombolnya enak, nggak berasa kayak tombol murahan. Terus ya seperti biasa ya, di sini untuk bagian yang sebelah kanan ada banyak makro, tombol makro ya, ada M1, M2, M3, ada Y3, terus ada di sini juga ada jog dialnya nih ya buat scroll wheel, kayak mouse lah ibaratnya kayak gitu. Nah, kalau yang di sebelah kiri cuman ada Y1 dan ada Y2 aja. Nah, balik ke tabletnya, kalau kita lihat di bagian belakang ini ada kisi-kisi seperti ini, lubang kita bisa ngintip tuh, kelihatan ada kipasnya. Ini adalah untuk intake-nya ya, jadi nanti nyedot terus dibuangnya ke atas. Untuk pasang gamepadnya ya tinggal ditempelin dan geser ke atas dikit. Dah gitu doang. Nah, untuk bahannya sendiri sebenarnya pas pertama kali gue pegang, gue agak sedikit ngerasa kayak kurang puas. Bukan soal jelek atau enggaknya, bagus materialnya, cuman finishingnya aja sih, karena dia dibikin kayak doff gini. Dan kalau misalkan kita berkeringat atau tangan kita berminyak ya, misalkan kita lagi makan gorengan terus megang ini, abis nih bakal nyiplak di sini ya. Terus juga di bagian gamepadnya, bagian samping sini nih, depan nih ya, ini berasanya licin
gitu. Kalau bagian belakangnya ini enak, ada gripnya, ada konturnya. Tapi di depan ini licin. Jadi kalau misalkan kita lagi main di ruangan AC yang dingin banget, itu bukan nggak mungkin ini akan membuat telapak tangan kita bagian sini ya, itu berasa jadi licin. Jadi handlingnya kurang enak, ditambah device-nya berat. Terus handlingnya ya kita harus benar-benar terbiasa. Ya sebenarnya sih ini 24 jam gue udah pakai kemarin seharian. Akhirnya terbiasa, tapi awal-awal menurut gue itu kurang banget ya. Kalau balik lagi, kalau dibanding Xbox Live X memang handlingnya jauh banget, tapi yang paling menarik dari Go 2 adalah layarnya. Maka dari itu gue mau nyalain dulu. Masuk ke Windows-nya, ini bawaannya Windows 11, kita pakai fingerprint tuh cepet. Nah tampilannya seperti ini, Windows yang sudah gue install ada lumayan beberapa game. Dia panelnya ini pakai OLED yang juga sudah support HDR. Jadi benar-benar nikmat banget. Terus juga bezelnya ya, ini relatif masih acceptable. Jadi nggak tebel banget ya dibanding para kompetitornya. Apalagi kemarin Xbox Live X itu atas bawahnya cukup tebal. Nah ini relatif tipis. Nah untuk speknya dia pakai Z2 Extreme, RAM 32GB. Terus SSD-nya 1 TB, nggak ada opsi lain yang di Indonesia, jadi itu aja. Terus baterainya 74 watt hour. Sekarang gue pengen kasih lihat nih ya menu Legend Go-nya. Kita tinggal pencet tombol yang kiri atas ini yang kecil. Jadi tampilannya seperti ini nih, stream game yang sudah kita install. Terus di sini ada settingan untuk real time informasi kayak kipas, CPU, GPU, temperaturnya, terus persentasenya, clock speednya berapa. Kemudian ada juga controller itu gamepadnya ya. Di sini kita bisa nyeting kayak lampunya, mappingnya, trigger settingnya, gyro, vibration dan lain-lain. Terus di bagian bawah di sini ada tuh menu performance. Nah di sini ada 3 pilihan preset untuk thermal mode atau TDP, ada quiet, balance, performance dan custom. Nah untuk custom dia bisa sampai dengan 35 watt tanpa harus nyolok. Terus kemudian kita juga bisa atur displaynya, brightness-nya, resolusi, refresh rate-nya. Terus juga ada fitur buat one tap screen burn in prevention ya. Jadi biar si layar OLED-nya ini kalau nampilin lagi idle, nampilin gambar yang sama beberapa menit, itu kan berbahaya kalau dalam jangka waktu yang lama bisa burn in. Nah itu ada fiturnya. Terus ada pengaturan audionya, kemudian ada disk and driver. Nah BTW kalau nanti teman-teman beli ini, di sini kita pencet check for updates ya. Kita tidak akan ada tampilannya di sini yang harus diupdate apa aja. Jadi kita harus klik yang ini ya, Windows Update, karena memang update-nya itu nanti akan nyambung di Windows Update itu driver dan lain-lain, itu semuanya akan muncul di situ. Kemudian kalau tombol yang kanan, yang atas, nah ini untuk shortcut. Tampilannya seperti ini ya, kita bisa ngatur brightness, volume, shortcut untuk Bluetooth, Wi-Fi, ganti-ganti resolusi, refresh rate, terus frame monitoring ya, kayak angka frame rate dan lain-lain nih yang kecil di sini. Terus juga bisa mengatur controllernya juga di sini. Ya, bisa ngatur tingkat vibrasi, vibration mode-nya, bisa FPS racing, game-game shooter dan lain-lain. Kemudian lighting effect-nya ada 3 preset. Ya, terus touchpad-nya juga ada pengaturan di sini. Touchpad-nya bisa diaktifin atau nonaktifin dan juga bisa ada vibrasinya. Dan ngomong-ngomong, si Legion Go 2 ini vibrasinya juga termasuk yang mantep, haptiknya lembut, enak, nggak sember ya. Cukup jauh lah dibanding MSI Claw yang gue pernah pakai, itu salah satu yang paling kurang oke lah. Dan jangan lupa juga by default ini kan si Go 2 punya RAM 32GB. Nah, untuk sharing VRAM-nya itu cuma dikasih 2GB. Itu kecil banget. Jadi teman-teman bisa nanti masuk ke AMD Adrenalin, ke bagian performance, kemudian ke bagian tuning. Nah, di sini teman-teman bisa ubah ya. Pilihannya ada banyak. By default sekali lagi cuma 2GB, ini gua set ke 8GB. Jadi spare sisanya ada 24GB untuk sistem yang mana yang menurut gue itu udah yang paling oke lah, yang paling layak untuk dipakai. Sekarang kita coba langsung main game ya. Ini Marvel Spider-Man yang pertama, gua pakai custom TDP di 25 watt gua setting. Untuk preset dari grafisnya ini gue jarang pakai resolusi mentok ya, jadi biasanya gue pakai resolusi tengah-tengah, ini 1050. Kemudian untuk
frame gain gua nggak pakai, upscale-nya pakai FSR 3, terus preset grafiknya gue pakai medium aja. Nah ini kita langsung bisa lihat ini ya, dapat 60-an fps tuh, asik sih, lancar 50, 60. Nanti kita coba lagi swing. Nah ini seperti yang gue bilang ya, vibrationnya enak, bisa kita atur. Ini gue pakai yang weak, yang lembut, cakep ya. Oke, dan yang gua suka juga sebenarnya speakernya ya, walaupun sayangnya memang seperti yang di awal gue bilang, ini speakernya ngadepnya ke atas. Jadi kalau kita main lagi kayak gini ya, ya nggak hadap langsung ke kuping kita, tapi kualitasnya terus juga kelantangannya ini mantap sih. Jadi gue tidak ada kendala, tidak ada komplain lah sebenarnya untuk kualitas speakernya itu sendiri. Oke, nih ya sekalian teman-teman dengar speakernya. Compromise. It's Spadaro. This vendetta is personal for you, I know. It's personal for all of us. Suara langkah kaki kena pasir itu juga detail banget sih. Jadi gua nggak ada komplain lah sekali lagi untuk speakernya. Oh ya, sekalian ya gue infoin ya, ini untuk CPU-nya adem sih relatifnya di 62 derajat. Kalau kemarin Xbox Live X itu di 70-an derajat dengan TDP 25 watt ya. Kayak terakhir gue pengen coba untuk copotin gamepad yang kanan kita jadiin mouse ya. Harusnya caranya sih nggak susah, dan dia pakai sistem magnet ya. Kita tinggal masukin aja kayak gini. Tuh, ya bener ada magnetnya. Udah langsung ngeklik seperti ini, terus kita tinggal nyalain aja nih FPS mode-nya, switch-nya di bawah ya. Tinggal kita ubah. Nah yang ini kayaknya buat kayak ini buat tutupnya, jadi kan megangnya gini ya. Kalau kita cuma pegang langsung seperti ini nggak enak, kena pogo pinnya, jadi kita bisa tutupin pakai tutupannya ini. Nah seperti ini tuh jadinya udah. Oh oke. Tuh enak sih ya. So kalau menurut gua ya, dari impresi awal gua aja ya, 24 jam pakai, yang jelas Legion Go 2 ini adalah device yang jauh lebih enak dilihat kalau kita bandingin ya, karena baru-baru ini yang nongol adalah Xbox Live X dari ROG ya, ini jauh lebih good looking. Layarnya apalagi ya, ini nggak ada lawan lah, pokoknya enak banget kalau teman-teman ngelihat langsung. Sayang ini gua memang pakai pelindung yang matte ya, jadi nggak terlalu keluar warnanya. Tapi kalau kita ngeliat langsung sih sebenarnya ini bagus banget. Dan juga speakernya juga oke banget, build quality-nya juga oke banget, tombol-tombolnya semuanya juga enak ya. Paling yang kurangnya ya licin dan berat, itu aja sih ya. Tapi itu memang butuh adaptasi aja sampai dengan nantinya kita bisa terbiasa. Soal performa gue nggak mau komen banyak karena ini gue belum utak-atik, jadi mungkin belum optimal. Nah untuk link pembeliannya so far setahu gue kayaknya masih lewat Blibli ya, eksklusif sampai dengan tanggal 25 atau tanggal 26. Linknya gue drop di deskripsi. Terima kasih.